Dan semua asal duduk sini aja lah ya. Kenapa dia? Rekaman. Oke, sudah? Baik. Silakan duduk yang rapinya, duduk yang rapi. Boleh sambil enak-enakan, boleh ya. Yang penting ada suara, tenang, dan dengarkan saja ya. Supaya kita dapat ilmu sedikit ya. Siapa yang pengen punya banyak ilmu? Kira-kira kalau kita punya banyak ilmu apa gunanya? Hah? Ya, selain daripada masuk surga, apa manfaatnya kita punya banyak ilmu? Jadi ilmuwan, apa guna ilmuwan itu? Hah? Apa gunanya ilmuwan itu? Apa gunanya kita tahu tentang agama? Hah? Udah. Apa gunanya kita tahu tentang agama? Hah? Ada yang tahu? Apa gunanya? Ada yang tahu? Jadi apa Ustaz? Ilmu itu banyak atau sedikit? Banyak. Ada ilmu cara membaca Al-Quran. Pernah dengar orang baca Al-Quran? Kalau bacanya bagus, kadang membuat hati kita menjadi tenang, tentram. Kadang kita terharu. Benar? Nah, kalau kita punya ilmu bengkel, ada tempat bengkel kan? Apa gunanya? Kalau kita bukan cari duit. Kalau kita cari duit, jalan-jalan ke bank banyak duit itu cari apa? Gunanya tadi, ilmu tadi kalau kita punya ilmu bengkel, artinya kalau Honda kita rusak, kita bisa benerin, kita bisa perbaikinya sendiri. Ilmu apa lagi? Ilmu masak. Ada yang apa? Udah bisa masak sini? Oh banyak. Banyak ya, bagus. Pertahankan ilmunya. Untuk apa gunanya kita ilmu masak? Ya, supaya nanti kita bisa memasak masakan bahan makanan yang tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Tahu ubi jalan? Ubi kayu? Ubi kayu tahu? Itu bisa langsung dimakan? Hah? Tidak. Gimana cara masaknya? Jadi apa? Ubi kayu bisa jadikan apa aja? Bisa buat keripik. Gimana cara jadi keripik? Pakai piting. Enggak, masa langsung dipotong-potong. Ya kan? Kalau jadi keripik kan biasanya gini kan? Dia apa namanya? Diambil dari buah pohonnya, kemudian dicuci, dibersih, kemudian langsung dipotong. Direbus terlebih dahulu. Nggak pernah pakai keripik. Direbus dulu, baru diiris-iris, nanti baru dijemur, habis itu baru digoreng. Jadilah dia keripik ubi. Beda dengan apa buat macam apa namanya? Kerupuk Nepo ya. Nah, itu memang ubinya langsung dipotong-potong. Jadi dipotong-potong, baru dimasak digoreng itu. Ya, ini kan. Apa lagi guna buat ubi? Bisa buat
Kentang buat kan? Kalau kentang. Nah, apa lagi? Ubi. Buat apa? Singkong. Oh, mana singkongnya? Bisa buat ubi ungu. Ya. Bisa buat apa lagi? Bisa buat ubi rendang. Bisa ubi rendang? Enak. Iya. Oh, jengkol dulu. Kita ubi dulu, nanti baru jengkol. Apa lagi? Kita satu ilmu aja, ilmu ubi ya kan? Apa tuh? Bisa buat apa lagi? Bisa buat tahu. Masa buat tahu? Tahu dari mana? Ya, jadi. Nah. Jadi ubi tadi bisa buat apa? Bisa buat tape. Enak makan tape. Makanya kalau kita punya ilmu memasak, kita bisa masak satu jenis makanan menjadi aneka ragam makan. Nah, itu gunanya ilmu. Begitu. Iya. Karena dia mengandung gas. Nah, paham ya? Jadi itu salah satu kita gunanya menuntut ilmu, apalagi namanya ilmu agama. Ilmu agama itu apa aja Pak Ustaz? Ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada tajwid, ada apa lagi? Banyak. Intinya ilmu agama ini ilmu yang bisa yang bisa memberitahukan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Ya, untuk menambah amal kita, berkah kita supaya bisa masuk surga. Ya kan? Ini ada orang tak punya ilmu agama. Gimana jadinya kalau orang tak punya ilmu agama, apa jadinya? Kalau dia jadi kaya, dia akan mengira harta yang dia miliki, harta yang dia dapatkan dari usaha dia sendiri. Artinya apa yang terjadi? Akan dia menjadi pelit. Kalau orang pelit artinya orang yang tidak bermanfaat. Akhirnya apa? Dia akan tidak tahu masuk caranya beribadah. Kalau kita punya banyak uang tuh bagusnya uangnya disimpan atau disedekahkan. Kenapa mesti disedekahkan? Ya, membantu orang lain yang sulit atau yang susah. Ya, beda. Apa beda orang yang susah atau yang sulit? Siapa yang tahu? Ya, gini nak Ustaz. Kalau macam Ustaz nih, kira-kira di sini kan siapa yang paling pintar di antara kita? Yang paling banyak tahu lah. Biasa. Kalau kita punya banyak ilmu, ini permisalannya, maka kita akan bisa memberitahukan pengetahuan yang banyak kepada orang lain. Begitu juga, kalau kita punya banyak harta, kita bisa membantu banyak orang. Maka kita semua harus bercita-cita jadi orang yang kaya. Pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Apa enaknya jadi orang kaya? Sederhana. Siapa yang di sini mau jadi orang yang sederhana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rata-rata semuanya orang mau jadi sederhana. Berapa orang yang mau jadi orang kaya? 2, 3.
Pak Ustaz. Kita ini harus ini gini. Misalnya di desa kita ini, ya kan? Kita misalnya orang sederhana semuanya. Tiba-tiba, ya kan? Kita butuh yang namanya air bersih. Untuk memerlukan air bersih, kita perlu menggali, buat sumur, ya kan? Buat sumur. Supaya sumur ini bisa digali, butuh duit, butuh dana. Ya, misalnya butuh dananya 1 miliar. Kita semua orang sederhana, kita cuma punya duit 500 juta. Bisa tak kita buatnya? Enggak bisa. Ya, 500 juta itu baru setengah miliar. Ya, maka ini contoh aja nak Ustaz. Maka supaya kita bisa menjadi lebih banyak manfaat kita mesti jadi orang yang orang kaya. Tapi jangan jadi orang kaya yang hobi menyimpan harta. Punya orang kaya itu jadi orang kaya itu yang suka membantu. Oh, ini jadi orang kaya. Makanya apa Ustaz? Kalau kalian sanggup suka memberi, jadi orang kaya. Jangan jadi orang yang sederhana. Ya, kenapa? Karena saat ini dibutuhkan orang yang kaya, yang ya, semacam Utsman bin Affan. Tahu Utsman bin Affan? Tahu Utsman bin Affan? Itu Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman bin Affan, tahu? Itu dia kaya atau miskin? Kaya. Sampai sekarang Utsman bin Affan itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Apa sahabat Nabi, sahabat Rasulullah? Ya, khalifah yang ketiga, khalifah yang menggantikan Rasulullah yang ketiga. Yang pertama kan Umar. Masa Umar? Yang pertama apa? Siapa khalifah yang pertama kali menggantikan Rasulullah? Siapa? Abu Bakar. Yang kedua? Ya, Umar. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Masa foto dulu semuanya? Utsman bin Affan. Yang ketiga? Ali bin Abi Thalib. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Tahu Utsman bin Affan? Dia sudah meninggal, tetapi sekarang dia terus mendapat apa? Mendapat pahala sampai sekarang. Kok bisa Pak Ustaz? Karena selama dia hidup, itu dia membuat sebuah sumur di Mekah sana. Dibuatnya sumur sampai sekarang, air sumur itu masih digunakan. Kira-kira sumur yang dia buat itu mendapatkan pahala atau mendapat dosa? Orang senang dia tetap mendapat pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Enak tak jadi orang kaya? Enak. Kita bisa bangun fasilitas-fasilitas yang bisa bermanfaat untuk yang lain, bukan? Kemudian kita meninggal dunia, kita terus mendapat pahala. Kalau kita sederhana bisa tak kayak gitu? Nggak bisa makan di sini. Kalian jadi orang kaya, kalian bangun rumah sakit, kalian bangun masjid, ini kan? Sementara kita ini bisa tak hidup selama-lamanya? Nih, kita contohkan ya. Gini, misalnya satu orang di antara kita, misalnya Ustaz, siapa namanya? Hah? Rasya. Misalnya ini Ustaz hidupnya sederhana. Ustaz rajin mengajar, rajin sholat, kemudian zakat segala macamnya. Kemudian Ustaz meninggal. Itu aja ibadah Ustaz. Rashid, dia jadi orang kaya. Rasya, saya lupa namanya. Rasya, ya kan? Rasya jadi orang kaya. Bangun masjid, bangun rumah sakit, apalagi jalan dibangun sebagus-bagusnya, dibuat sekolah. Kemudian Rasya meninggal. Kalau Ustaznya meninggal, habis bisa tak Ustaz beramal lagi? Tidak bisa. Artinya
dapat pahala tak lagi walaupun sudah meninggal dunia? Apa yang saya dapat? Sudah tidak ada. Tapi kalau rahasia masih. Kenapa masih? Karena rumah sakit yang dia bangun masih digunakan, masjid yang dia bangun masih digunakan tempat sholat. Apalagi lembaga pendidikan yang dia buat masih digunakan tempat orang-orang yang mengkaji agama. Enak tadi dengan gaya. Mudah sekali dia masuk surga. Makanya kita semua harus kita rumah sakit belasih jiwa. Ya kan? Makanya kita harus menjadi orang kaya. Jangan jadi orang sederhana, jadi orang yang kaya. Kita cerita aja. Bangun bandara. Bangun bandara. Bisa orang naik haji, apalagi beli pesawat gratis. Kita belum pernah tanya-nya. Dipaham ya? Kita mesti jadi orang yang orang kaya, supaya kita bisa banyak-banyak membangun fasilitas umumnya. Semangat ya! Gimana cara kita jadi orang kaya? Rajin menabung? Menabung bisa tak kita jadi orang kaya? Masa? Emang orang kaya itu punya tabungan? Orang kaya itu dia jadi kaya apa karena nabung? Mereka punya bisnis. Ya, makanya kita kalau untuk bisa menjalankan bisnis kita harus pintar. Pintar. Manajemen. Manajemen mengatur diri sendiri anak Ustaz. Tahu mengatur? Sampai waktu belajar. Sampai waktu tidur. Sampai waktu olahraga. Sampai waktu makan. Itu namanya manajemen. Mengatur. Atur dulu diri sendiri, baru mengatur yang lain. Habis apa lagi? Apalagi? Pintar. Matematika. Jangan ditipu orang nanti. Pak, saya gini, kalian misalnya mau bangun masjid, kalian punya uang misalnya 800 juta, bangun masjid cukup 750 juta, bisa berapa? 50 juta lagi. Datang orang, Pak, ini untuk bangun masjid buat tiangnya habis 600 juta. Buat lantainya 200 juta, ditipu orang. Kira-kira masjid jadi atau tidak? Nah, jadi baru tiang dan lantainya saja sudah menghabiskan 800 juta, kata orang. Kenapa? Karena kita percaya sama Allah. Tapi kalau kita memperhitungkannya, tidak benar hitungan. Makanya kita harus pandai juga berhitung. Ingat? Harus tahu harganya, harus tahu namanya banyak macamnya, supaya tujuan kita tadi tercapai. Tujuan kita membangun masjid, tercapai masjidnya. Jangan cuma tiangnya saja, apalagi tiang saja bisa saja di masjid. Tapi tak bisa. Paham ya? Ini banyak sekali ilmu yang mesti kita kuasai supaya kita bisa menjadi orang kaya, menjadi hamba Allah, bersenantiasa membuat amal-amal ibadah selama kita hidup di dunia. Apa lagi? Ada pertanyaan? Silakan.
setelah ujian. Ya, siapa jadi? Jadi ya? Jadi kita semua jadi harus jadi orang yang tapi ingat, jadi orang kaya kalau nggak memberi rezekinya berlimpahnya dengan Allah, apa tadi? Maka dia akan dihisap. Tahu dihisap? Dihisap. Dihisap. Nah, hisapnya banyak ditanya. Dari mana dapat harta ini? Apa yang kamu gunakan? Ya. Bisa lagi? Basi-basian kelasnya. Ambil apa namanya? Ambil kartu ujiannya. Di sama ibu. Sama ibu. Ini